Selamat datang di channel Our Synergy, masih bersama saya, Ati Marmiati. Kali ini saya akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang zakat dan pajak. Dua hal yang sama-sama diatur dengan undang-undang, sama-sama bersifat wajib dan harus kita tunaikan. Mana yang lebih dulu kita penuhi? Zakat atau pajak? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Dan sebelum lanjut nonton video ini, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dulu dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Saya berharap bahwa informasi yang sangat penting ini bisa menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan detail, saya akan mencoba share slide. Zakat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pada pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Di pasal 22 mengatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh musyaki kepada Basnas atau LAS dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pasal 23 mengatur bahwa Basnas atau LAS wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap musyaki atau pemberi zakat, dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa ayat 1, zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi ada kelompok emas, perak, dan logam mulia, kelompok B berupa uang dan surat berharga lainnya, kelompok C berupa penghasilan perniagaan, kelompok D penghasilan dari pertanian, perkebunan, dan kehutanan, kelompok E penghasilan dari peternakan dan perikanan, kelompok F penghasilan dari pertambangan, kelompok G perindustrian, dan kelompok H pendapatan dan jasa, dan yang terakhir adalah rikas. Nisab zakat atas pendapatan dan jasa. Ya, dalam pertemuan ini saya akan membahas khususnya zakat mal, terlebih khusus lagi atas zakat pendapatan dan jasa. Nisab zakat atas pendapatan dan jasa yang diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Di sana ada paragraf 8 pasal 26 menyebutkan bahwa nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau senilai 524 kg beras. Kadar zakat pendapatan dan jasa, sedangkan kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%. Nah, cara menghitung nisab, saya asumsikan bahwa harga beras saat ini per kilo adalah Rp10.000. Jika nisab zakat pendapatan itu senilai dengan 524 kg beras, maka 524 kilo kita kalikan 10.000, maka akan ketemu angka Rp5.240.000. Jadi, jika pendapatan seseorang atau penghasilan seseorang sudah mencapai angka tersebut, maka zakat pendapatan wajib dikeluarkan. Sedangkan di dalam perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu merupakan bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jadi baik zakat maupun pajak merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan jika telah mencapai batas untuk mengeluarkan
pajak dan zakat tersebut. Kalau di dalam perpajakan, kita kenal dengan istilah pendapatan tidak kena pajak. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016 yang masih berlaku hingga saat ini, bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak per tahun adalah A. Sebesar 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Kemudian 4.500.000 rupiah tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Kemudian ada lagi tambahan 4.500.000 rupiah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Jadi kalau penghasilannya sudah di atas PTKP, maka kita juga wajib mengeluarkan atau membayar pajak. Saya ingin menunjukkan di mana posisi zakat di dalam ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Saya contohkan formulir 1770S. Formulir 1770S ini adalah formulir yang dipakai untuk karyawan yang penghasilannya dalam 1 tahun itu lebih dari 60 juta. Kemudian bisa dari 1 pemberi kerja atau lebih. Nah, pada formulir 1770S ini posisi zakat ada di bagian A nomor 5. Jadi, zakat sebagai pengurang penghasilan. Kemudian yang kedua, ada formulir 1770. Formulir 1770 ini dipakai untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan pekerjaan bebas. Nah, posisi zakat di dalam formulir 1770 ini berada di nomor 6. Total pendapatan, kemudian nanti dikurangi dengan total zakat yang dikeluarkan. Maka di sini pun zakat merupakan pengurang penghasilan. Nah, teman-teman, jadi setelah kita tahu posisi zakat di dalam formulir kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup jelas bahwa zakat akan dikeluarkan setelah seseorang mencapai nisab. Karena nisab zakat itu lebih rendah dibandingkan PTKP, maka zakat harus dibayarkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, itu tadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan zakat dan pajak supaya sudah tidak ada kebingungan lagi, dan semoga memang sudah sangat jelas bahwa zakat dan pajak merupakan sama-sama kewajiban yang harus kita penuhi ketika penghasilan kita telah melebihi batas yang ditentukan. Selamat menunaikan zakat dan selamat membayar pajak. Sampai jumpa di video saya berikutnya.